Dalam agama Islam, Nabi Yusuf adalah seorang tokoh yang disebutkan di dalam kitab suci Muslim Al-Quran. Selain itu, ia disebutkan pula dalam Alkitab dan Tanah. Dia adalah putra dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dalam kitab agama Samawi disebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah sosok saleh yang terkenal akan ketampanannya. Dia dibuang oleh kakak-kakaknya yang iri padanya, kemudian dipungut kafilah yang lewat dan dijadikan budak. Dia akhirnya dijual pada salah satu pejabat Mesir. Secara bertahap, Nabi Yusuf akhirnya menjadi salah satu tokoh penting di Mesir setelah berhasil menafsirkan mimpi raja. Al-Quran menyebutkan perjalanan hidup Nabi Yusuf sebagai kisah terbaik. Dalam bahasa Ibrani, istilah Yusuf memiliki arti bertambah. Nama ini diberikan oleh Rahel, ibu Yusuf, yang berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan seorang anak tambahan untuk dirinya. Dalam Al-Quran, nama Nabi Yusuf disebutkan sebanyak 27 kali. Kisah Nabi Yusuf sendiri terpusat di surah Yusuf, surah ke-12 dalam Al-Quran. Hal ini berbeda dengan para nabi lain yang biasanya kisahnya tersebar di beberapa surah. Dalam Tanah, Kitab Suci Yahudi, dan Alkitab, Kitab Suci Kristen, kisah Nabi Yusuf tercantum dalam Kitab Kejadian pasal 37, 39-50. Secara alur kejadian, kisah Nabi Yusuf yang terdapat pada surah Yusuf dan Kitab Kejadian memiliki garis besar yang sama, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam rincian tertentu. Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah putra ke-11 dari 12 putra Yakub. Ibunya adalah Rahel, istri kedua dari Nabi Yakub. Anak-anak Nabi Yakub yang disebutkan Alkitab berdasar urutan kelahiran adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Dina, Yusuf, dan Benyamin. Di antara nama-nama yang disebut, hanya Dina yang perempuan. Benyamin adalah satu-satunya saudara kandung Nabi Yusuf, sedangkan yang lainnya adalah saudara seayah berbeda ibu. Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya lahir di Mesopotamia. Setelah beberapa tahun bekerja di peternakan ayah mertuanya di Haran, Mesopotamia Utara, Nabi Yakub kemudian pulang ke Palestina bersama istri-istri dan anak-anaknya. Lantaran tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakak kembarnya, Esau, Nabi Yakub khawatir kalau dia akan dibunuh olehnya. Nabi Yakub mengutus seseorang terlebih dahulu untuk menemui Esau, tetapi saat kembali, utusan tersebut menyatakan bahwa Esau sedang dalam perjalanan menemui Nabi Yakub dan diiringi oleh 400 orang. Merasa takut, Nabi Yakub kemudian membagi kafilahnya menjadi 2 rombongan, agar bila yang satu diserang, yang lain dapat selamat. Saat benar-benar bertemu Esau dan rombongannya, Nabi Yakub kemudian bersujud sebagai tradisi penghormatan zaman itu. Esau kemudian memeluk Nabi Yakub dan mereka saling bertangisan. Para istri, selir, dan anak-anak Nabi Yakub juga ikut memberikan sujud penghormatan. Nabi Yakub kemudian memberikan sebagian hewan ternaknya pada Esau sebagai hadiah. Rombongan Esau dan Nabi Yakub kemudian berpisah. Nabi Yakub kemudian membeli tanah di Sikhem, sudah masuk kawasan Palestina, dan tinggal di sana untuk sementara. Kemudian rombongan Nabi Yakub bertolak menuju Hebron, kediaman Nabi Ishak. Di tengah perjalanan, Rahel melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Benyamin. Namun persalinan tersebut sangat sulit dan Rahel kemudian meninggal. Dan dia dikebumikan di daerah dekat Betlehem. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Saat Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu pada Nabi Yakub, Nabi Yakub berpesan agar jangan menceritakan mimpi itu pada saudara-saudaranya karena ditakutkan mereka akan iri dan dengki padanya. Nabi Yakub kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih putranya tersebut menjadi seorang nabi dan memberikan ilmu mengenai takwil mimpi.
11 bintang itu merupakan perlambang saudara-saudara Nabi Yusuf, sementara matahari dan bulan adalah perlambang kedua orang tuanya. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu pada ayah dan saudara-saudaranya. Nabi Yakub kemudian menegur Yusuf, "Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian iri padanya. Dan juga di dalam Alkitab menyebutkan bahwa sebelum memimpikan hal tersebut, Nabi Yusuf bercerita pada saudara-saudaranya bahwa dia bermimpi mereka sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Kemudian berkas gandum Nabi Yusuf berdiri tegak, sedang berkas gandum milik saudaranya mengelilingi miliknya dan bersujud padanya. Kakak-kakak Nabi Yusuf menanggapi, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Mereka jadi semakin membenci Nabi Yusuf karena mimpi tersebut. Al-Quran tidak menyebutkan umur Nabi Yusuf saat itu, tetapi para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa mimpi itu terjadi saat Yusuf belum balik, sedangkan Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Yusuf berusia sekitar 17 tahun. Di sisi lain, saudara-saudara Nabi Yusuf merasa bahwa Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf dan Benyamin dari mereka. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka kemudian berusaha membunuh Nabi Yusuf, tetapi salah satu dari mereka menolak rencana itu dan mengusulkan agar Nabi Yusuf dibuang ke sumur saja agar dipungut kafilah yang lewat, dan lainnya sepakat dengan usulan tersebut. Sebagian ulama menafsirkan bahwa putra Nabi Yakub yang menolak membunuh Nabi Yusuf adalah Simeon, pendapat lain adalah Yehuda, pendapat lain adalah putra sulung Nabi Yakub, yaitu Ruben. Setelahnya, mereka membujuk Nabi Yakub agar mengizinkan Nabi Yusuf keluar bersama mereka agar dapat bermain bersama-sama. Nabi Yakub awalnya ragu karena takut Nabi Yusuf dimakan serigala, meski akhirnya dia mengizinkan. Setelah mereka keluar bersama-sama, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sesuai rencana mereka. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan pada Nabi Yusuf, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari." Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian pulang membawa pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri darah. Sembari menangis, mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala saat mereka lengah dan meninggalkan Nabi Yusuf di belakang bersama barang-barang. Mendengar pengakuan mereka, Nabi Yakub hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap yang kamu ceritakan." Setelahnya, rombongan musafir lewat dan saat seseorang dari mereka mencari air di sumur, dia kegirangan karena menemukan seorang anak, kemudian menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Al-Quran kemudian menyebutkan bahwa mereka kemudian menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah karena mereka tidak tertarik kepadanya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saat saudara-saudara Nabi Yusuf tahu Nabi Yusuf dibawa rombongan musafir, mereka mengejar rombongan tersebut dan mengatakan kalau Nabi Yusuf adalah budak mereka yang melarikan diri. Saudara-saudaranya kemudian menjual Nabi Yusuf dengan harga rendah pada para musafir tersebut. Versi Alkitab mengisahkan bahwa suatu hari Nabi Yakub memerintahkan Nabi Yusuf menyusul saudara-saudaranya yang sedang menggembala kambing dan domba dan Nabi Yusuf mematuhinya. Saat Nabi Yusuf terlihat dari jauh, saudara-saudaranya kemudian berencana untuk membunuhnya. Namun Ruben mencegah mereka dan mengusulkan agar Nabi Yusuf dimasukkan saja ke dalam sumur, sebenarnya dengan niat agar dia nanti dapat memulangkan kembali Nabi Yusuf. Saudaranya yang lain menyetujui usulan tersebut. Saat Nabi Yusuf tiba, mereka melucuti jubahnya, kemudian memasukkannya ke dalam sumur. Kemudian datanglah kafilah dagang ke tempat itu. Yehuda kemudian mengusulkan agar Nabi Yusuf dijual saja ke rombongan tersebut. Nabi Yusuf akhirnya diangkat dari sumur dan saudara-saudaranya menjualnya seharga 20 shikal perak.
Mereka kemudian menyembelih kambing dan mencelupkan baju Nabi Yusuf dengan darah kambing tersebut. Baju tersebut kemudian diserahkan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Nabi Yusuf telah diterkam. Nabi Yakub sangat berduka dan tidak bersedia dihibur anak-anaknya. Pada akhirnya Nabi Yusuf dijual pada seorang lelaki Mesir dan dia diperlakukan dengan baik di rumah tangga lelaki tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa lelaki tersebut berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa musafir yang menjual Nabi Yusuf ke Mesir bernama Malik bin Dagir yang masih merupakan keturunan Madian bin Ibrahim, sehingga dia masih kerabat jauh Nabi Yusuf. Sebagian ulama berpendapat bahwa laki-laki Mesir tersebut membeli Nabi Yusuf seharga 20 dinar. Sebagian menyatakan seharga minyak kasturi, yang lain menyebutkan senilai satu pakaian sutra. Dalam Al-Quran, lelaki ini mendapat julukan Al-Aziz, yang perkasa, terhormat, tetapi tidak disebutkan mengenai posisinya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia adalah seorang menteri. Sumber Alkitab menyebutkan bahwa lelaki Mesir yang membeli Nabi Yusuf bernama Potifar, seorang kepala pengawal raja. Potifar sangat menyukai dan mempercayai Yusuf sehingga dia menyerahkan urusan rumah tangganya pada Nabi Yusuf. Al-Quran menyebutkan bahwa saat Nabi Yusuf sudah cukup dewasa, dia dianugerahi hikmah dan ilmu. Disebutkan dalam tafsir bahwa yang dimaksud adalah kenabian. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai usia Yusuf saat itu. Ada yang berpendapat 25 tahun, 30 tahun, 33 tahun, dan 40 tahun. Nabi Yusuf kemudian tumbuh menjadi pria yang sangat tampan dan itu membuat istri Potifar jatuh cinta padanya. Baik sumber Al-Quran maupun Alkitab tidak menyebutkan namanya. Sebagian pendapat menyatakan bahwa namanya Rail atau Faka. Pendapat lain menyebutkan, dan ini yang paling masyhur, bahwa namanya adalah Zulaiha. Ibnu Ishaq berpendapat bahwa Zulaiha adalah keponakan Raja Mesir. Al-Quran menyebutkan bahwa Zulaiha kemudian menutup pintu-pintu di kediamannya dan merayu Nabi Yusuf, "Marilah mendekat kepadaku." Namun Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa Zulaiha adalah wanita yang sangat cantik, kaya, dan masih muda. Dia mengenakan pakaian terbaik yang paling mewah untuk menggoda Nabi Yusuf. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa, perempuan itu telah berkehendak kepadanya dan Nabi Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tanda yang dimaksud dari ayat tersebut adalah munculnya sosok Nabi Yakub yang memperingatkan Nabi Yusuf untuk tidak terlibat dengan perempuan tersebut. Selanjutnya Nabi Yusuf berlari menuju pintu untuk keluar demi menghindari godaan Zulaiha. Tetapi Zulaiha mengejarnya dan sempat menarik bagian belakang baju Nabi Yusuf sampai koyak. Keduanya kemudian mendapati Potifar berada di depan pintu. Dengan cepat, Zulaiha melayangkan tuduhan bahwa Nabi Yusuf yang berusaha melakukan hal buruk kepadanya. Nabi Yusuf membela diri dan menyatakan bahwa Zulaiha yang merayu dirinya. Di tengah perdebatan, seorang dari keluarga Zulaiha memberi kesaksian, jika baju gamisnya, Nabi Yusuf, koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia, Nabi Yusuf, termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia termasuk orang yang benar. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang memberi kesaksian itu adalah seorang bocah yang masih menyusu yang secara ajaib dapat bicara. Makna dari kesaksiannya adalah bahwa jika memang Nabi Yusuf yang berniat menyetubuhi, Zulaiha akan melawan dan menyebabkan baju Nabi Yusuf koyak di sisi depan. Namun jika baju Nabi Yusuf koyak di belakang, berarti Yusuf berlari menghindari Zulaiha. Potifar kemudian memeriksa dan mendapati bahwa pakaian Nabi Yusuf koyak di bagian belakang.
Dia kemudian mengatakan pada Zulaiha, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Potifar juga meminta Nabi Yusuf untuk melupakan kejadian ini. Skandal di kediaman Potifar kemudian menyebar, membuat para perempuan kota menggunjing dan merendahkan Zulaiha lantaran bisa tergila-gila dengan seorang pelayan. Menyadari gunjingan mereka, Zulaiha kemudian mengundang mereka di kediamannya untuk menghadiri suatu jamuan. Di sana disediakan pula pisau untuk memotong hidangan. Zulaiha kemudian memerintahkan Nabi Yusuf mengenakan pakaian yang sangat bagus dan menyuruhnya menemui para perempuan tersebut. Melihat Nabi Yusuf, para tamu undangan sangat terpesona hingga tak sadar melukai jemari mereka sendiri saat memotong hidangan dan berujar, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia." Dengan menunjukkan Nabi Yusuf pada mereka, Zulaiha berusaha mencari pembenaran atas tindakannya. Dia juga mengancam Nabi Yusuf untuk memenjarakan atau menghinakannya jika tidak menuruti keinginannya. Para wanita yang semula menggunjing Zulaiha kini berbalik mendukungnya. Nabi Yusuf akhirnya berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Pada akhirnya, Potifar kemudian memenjarakan Nabi Yusuf selama beberapa waktu tertentu meski dia tahu bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Hal ini untuk meminimalisir omongan-omongan orang yang membicarakan masalah ini berlarut-larut dan menyembunyikan kesalahan istrinya. Sumber Alkitab mengisahkan bahwa saat rumah kosong, Zulaiha memegang baju Nabi Yusuf dan merayu. Nabi Yusuf kemudian meninggalkan bajunya dan berlari keluar, kemudian Zulaiha berteriak bahwa Nabi Yusuf hendak memperkosanya. Saat Potifar kembali, dia mendengar pengaduan istrinya dan itu membuatnya sangat marah sehingga Nabi Yusuf dipenjara. Alkitab tidak menyebutkan mengenai Zulaiha yang mengundang para perempuan di kediamannya atau saat mereka melukai jemarinya karena terpesona melihat Nabi Yusuf. Al-Quran menyebutkan bahwa saat Nabi Yusuf masuk penjara, masuk pula dua orang pemuda bersamanya. Suatu hari mereka berdua bermimpi. Salah seorang dari mereka bermimpi sedang memeras anggur, sedangkan yang satunya lagi bermimpi bahwa dia membawa roti di atas kepalanya dan burung memakan sebagian roti tersebut. Mereka menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Yusuf lantaran memandang Nabi Yusuf sebagai orang yang baik. Para ulama menyebutkan bahwa mereka berdua adalah para pelayan raja, yang satu pelayan yang biasa memberi minum raja bernama Banua, yang satunya adalah pelayan yang biasanya membuat roti yang bernama Majlat. Nabi Yusuf kemudian menyatakan bahwa dia mengetahui makna mimpi tersebut, kemudian menegaskan bahwa ilmu takwil mimpi yang dimilikinya adalah sebagian ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Nabi Yusuf menyatakan bahwa dia telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menegaskan bahwa dia mengikuti agama leluhurnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Nabi Yusuf juga menjelaskan bahwa bermacam-macam Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah orang-orang hanyalah buatan nenek moyang mereka. Setelah menjelaskan dan mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf kemudian menjelaskan tafsir mimpi mereka. Pemuda yang satu akan kembali bertugas memberikan ham bagi tuannya, sedangkan pemuda yang lain akan dihukum salib dan burung memakan sebagian kepalanya. Nabi Yusuf kemudian meminta pemuda yang tidak dihukum mati untuk memberitahu pada tuannya mengenai keadaan Nabi Yusuf di penjara, tapi pemuda tadi lupa sehingga Nabi Yusuf harus tetap di penjara selama beberapa tahun lagi. Beberapa ulama ada yang menyatakan bahwa maksud beberapa tahun ini adalah 3 hingga 9 tahun. Dalam Alkitab disebutkan bahwa di dalam penjara, Nabi Yusuf dipercaya kepala penjara untuk mengurus narapidana lainnya. Nabi Yusuf dikisahkan menafsirkan mimpi kepala juru minuman dan juru roti istana, tetapi tidak disebutkan bahwa Nabi Yusuf menyeru mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran.
Al-Quran menjelaskan bahwa suatu hari Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, juga ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja berusaha mencari makna mimpi tersebut, tapi para ahli hanya menyebut mimpi Raja sebagai mimpi kosong dan tidak dapat menakwilkan mimpi itu. Juru minuman istana kemudian teringat dengan Nabi Yusuf dan pergi ke penjara untuk menanyakan makna mimpi tersebut. Nabi Yusuf menjawab bahwa agar mereka bercocok tanam seperti biasa selama 7 tahun, sedangkan hasil panen yang telah dituai agar dibiarkan di tangkainya, kecuali sebagian kecil yang akan digunakan untuk makan. Nabi Yusuf melanjutkan bahwa setelahnya akan datang masa sulit selama 7 tahun yang akan menghabiskan persediaan makanan. Setelah masa sulit itu berlalu, akan datang hujan dan manusia akan memeras anggur. Mendengar jawaban tersebut, Raja mengutus orang agar Nabi Yusuf dihadirkan di hadapannya. Namun Nabi Yusuf, melalui utusan tersebut, meminta agar Raja terlebih dahulu menanyakan para perempuan mengenai masalah Nabi Yusuf. Saat Raja menanyai mereka, para perempuan itu menjawab, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Zulaiha membenarkan mereka, "Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." Al-Quran selanjutnya menyebutkan, yang demikian itu agar dia, Potifar al-Aziz, mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa itu perkataan Nabi Yusuf. Maknanya adalah bahwa Nabi Yusuf bukanlah seorang pengkhianat seperti yang dituduhkan. Sebagian menyatakan bahwa itu adalah ucapan Zulaiha. Maksudnya adalah bahwa Zulaiha mengaku agar suaminya tahu bahwa dia hanya merayu Nabi Yusuf, tidak sampai berkhianat dan berbuat nista. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai identitas penguasa Mesir saat itu dan hanya menyebutnya Malik atau Raja. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa nama dan silsilah raja tersebut adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid bin Sarwan yang merupakan keturunan Sem bin Nuh. Dalam Alkitab, penguasa Mesir tersebut disebut Fir'aun, gelar yang biasanya digunakan untuk merujuk penguasa Mesir kuno. Dalam Al-Quran, gelar Fir'aun hanya digunakan untuk penguasa Mesir pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Alkitab menyebutkan bahwa setelah Fir'aun menceritakan mimpinya, juru minum teringat Nabi Yusuf dan menceritakannya pada Fir'aun. Fir'aun kemudian memerintahkan agar Nabi Yusuf dihadapkan padanya. Nabi Yusuf kemudian keluar dari penjara, bercukur, dan berganti pakaian, kemudian menghadap Fir'aun dan menjelaskan makna mimpi itu secara langsung kepada Fir'aun. Alkitab tidak menyebutkan mengenai permintaan Nabi Yusuf agar namanya dibersihkan terkait kasusnya dengan Zulaiha dan para perempuan lain. Al-Quran menyebutkan bahwa setelah nama baiknya dipulihkan, Nabi Yusuf dihadapkan pada raja. Setelah mereka bercakap-cakap, raja menyatakan bahwa Nabi Yusuf akan diberi kedudukan yang tinggi dan kepercayaan. Nabi Yusuf menyatakan, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Beberapa ulama memberikan keterangan tambahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. ATS Salabi menyebutkan bahwa Nabi Yusuf kemudian diberi kedudukan yang sebelumnya dipegang oleh Potifar. Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa kemudian raja beriman kepada ajaran Nabi Yusuf. Alkitab menyebutkan bahwa Fir'aun kemudian memberikan Nabi Yusuf kekuasaan atas seluruh Mesir dan dia menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Fir'aun memberi cincin Fir'aun, pakaian halus, dan kalung emas, juga dinaikkan dalam kereta Fir'aun yang kedua. Fir'aun kemudian memberi nama Mesir pada Nabi Yusuf, Zafnat Paaneah, dan menikahkannya dengan perempuan bernama Asnat, putri dari seorang pendeta di Heliopolis, bernama Potifera. Saat itu Nabi Yusuf berusia 30 tahun.
Nabi Yusuf kemudian menimbun gandum dalam jumlah sangat banyak untuk persediaan masa paceklik. Sebelum masa paceklik tiba, Nabi Yusuf dan Asnat memiliki 2 orang putra, Manasye dan Efraim. Saat 7 tahun masa subur berakhir, datanglah masa paceklik sebagaimana yang dikatakan Nabi Yusuf. Paceklik ini tidak hanya melanda Mesir, tetapi juga kawasan Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub dan keluarganya. Putra-putra Nabi Yakub selain Benyamin pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya tersebut, tetapi mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Saat gandum mereka sedang dipersiapkan, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku." Maka putra-putra Nabi Yakub tersebut membalas bahwa mereka akan membujuk ayah mereka. Setelah itu, Nabi Yusuf memerintahkan para pelayannya agar barang-barang yang digunakan saudara-saudaranya untuk membeli gandum dimasukkan ke karung gandum mereka, berharap agar saudara-saudaranya dapat kembali lagi. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu. Nabi Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Malah Nabi Yusuf menuduh bahwa mereka mata-mata, tetapi mereka menolak dakwaan tersebut dan menyebutkan bahwa mereka adalah 12 bersaudara dari satu ayah yang tinggal di tanah Kan'an, Palestina, yang bungsu bersama ayahnya, sedangkan yang satu hilang. Nabi Yusuf kemudian mengurung mereka selama 3 hari. Setelahnya, mereka dibebaskan dengan persyaratan bahwa salah satu dari mereka tetap ditahan di sini, sementara sisanya harus membawa adik mereka pada kedatangan berikutnya ke Mesir. Diputuskan bahwa Simeon yang tetap ditahan. Nabi Yusuf kemudian memerintahkan agar tempat gandum mereka diisi gandum dan uang mereka dimasukkan ke dalam karung. Al-Quran menjelaskan bahwa setelah kembali, saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapat jatah lagi jika tidak membawa Benyamin pada kedatangan mereka berikutnya. Namun Nabi Yakub enggan mengabulkannya dan berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya kepada kamu dahulu?" Nabi Yakub mengungkit kembali masalah hilangnya Nabi Yusuf sebagai alasan untuk tidak melepaskan Benyamin. Saat mereka membuka karung-karung, mereka menemukan barang-barang penukar mereka ada di sana. Mengetahui hal tersebut, Nabi Yakub akhirnya luluh dan bersedia mempercayakan Benyamin pada mereka pada kepergian mereka berikutnya ke Mesir. Namun Nabi Yakub meminta sumpah mereka, "Bersumpahlah kepadaku atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucap sumpah, Nabi Yakub melanjutkan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saksi terhadap yang kita ucapkan." Alkitab menyebutkan kisah serupa. Nabi Yakub sangat susah mendengar permintaan mereka dan berkata, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Ruben sampai berkata pada ayahnya bahwa dia rela kedua putranya dibunuh jika Benyamin tidak mereka bawa pulang kembali, tetapi Nabi Yakub tetap menolak. Saat gandum mereka habis, Nabi Yakub memerintahkan putra-putranya kembali pergi ke Mesir, tetapi Yehuda menolak jika mereka tidak membawa Benyamin karena mereka sudah diperingatkan sungguh-sungguh untuk membawanya. Nabi Yakub kemudian memerintahkan putra-putranya membawa hasil terbaik sebagai persembahan, yakni madu, damar ladan, buah kemiri, dan buah badam. Nabi Yakub juga menyuruh mereka membawa uang 2 kali lipat. Uang yang dikembalikan pada mereka dulu juga dibawa kembali kalau-kalau para petugas saat itu melakukan kehilafan. Nabi Yakub akhirnya juga mengizinkan Benyamin ikut bersama rombongan ke Mesir.
Pada saat saudara-saudara Nabi Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, mereka membawa Benyamin. Sebelumnya Nabi Yakub telah berpesan pada mereka agar masuk dari pintu gerbang yang berbeda-beda saat di Mesir dan mereka mematuhinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari sihir, ain karena mereka memiliki fisik dan rupa yang sangat bagus. Setelah kafilah putra-putra Nabi Yakub tiba di Mesir, Nabi Yusuf membawa Benyamin di tempat pribadinya dan mengungkapkan jati dirinya. Alkitab menerangkan bahwa kemudian Nabi Yusuf membuat jamuan dan mengundang saudara-saudaranya. Simeon dibebaskan dan turut bergabung. Persembahan yang dibawa putra-putra Nabi Yakub juga kemudian diserahkan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga menanyakan keadaan ayah mereka dan mereka menjawab bahwa ayah mereka masih hidup. Dalam jamuan, dihidangkan makanan untuk Nabi Yusuf sendiri, untuk saudara-saudaranya sendiri, dan untuk orang Mesir sendiri. Hal ini dilakukan karena makan bersama orang Ibrani dipandang sebagai hal yang keji bagi orang Mesir. Namun putra-putra Nabi Yakub duduk di depan Nabi Yusuf dan itu membuat mereka saling berpandangan karena heran. Lalu disajikan pada mereka hidangan dari meja Nabi Yusuf dan Benyamin mendapat 5 kali lebih banyak dari orang lain. Mereka semua bersukaria pada jamuan tersebut. Tidak disebutkan bahwa Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada Benyamin. Saat gandum mereka dipersiapkan, Nabi Yusuf memasukkan piala, cawan minum, ke karung Benyamin. Saat kafilah putra-putra Nabi Yakub dalam perjalanan pulang, Nabi Yusuf dan rombongannya menghentikan mereka dan meneriakkan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Putra-putra Nabi Yakub berhenti dan bertanya, "Kamu kehilangan apa?" Dijawab, "Kami kehilangan piala raja dan yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu." Putra-putra Nabi Yakub menjawab, "Demi Allah, sungguh, kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri." Dijawab, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?" Para putra Nabi Yakub menjawab, "Maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim." Dalam syariat mereka, hukuman bagi seorang pencuri adalah dirinya harus diserahkan kepada pihak yang barangnya dicuri. Maka setelah digeledah, ditemukanlah piala raja tersebut di karung Benyamin. Putra-putra Nabi Yakub yang lain mengatakan, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maksud mereka adalah bahwa Nabi Yusuf juga pernah mencuri sebelumnya. Para ulama memiliki beberapa pendapat terkait ucapan mereka. Sebagian menyatakan bahwa maksudnya adalah Nabi Yusuf dulu pernah mencuri patung kakek dari pihak ibunya, kemudian menghancurkannya. Ada yang berpendapat bahwa bibi Nabi Yusuf pernah menggantungkan ikat pinggang Nabi Ishak di baju Nabi Yusuf, sehingga nantinya Nabi Yusuf akan dituduh mencuri dan ditahan di rumah bibinya lebih lama lagi sebagai hukuman. Hal ini karena bibinya sangat mencintai Nabi Yusuf dan enggan berpisah dengannya. Pendapat lain menyebutkan bahwa Nabi Yusuf pernah mencuri makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Mendengar perkataan mereka, Nabi Yusuf merasa jengkel, tetapi menyembunyikannya dalam hati. Putra-putra Nabi Yakub yang lain memohon pada Yusuf, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." Meski demikian, Nabi Yusuf menolak penawaran tersebut karena menahan orang tak bersalah sebagai ganti pelaku yang sebenarnya merupakan sebuah kezaliman. Setelah putus asa karena tidak bisa membawa Benyamin pulang, mereka kemudian berunding. Putra tertua Nabi Yakub, Ruben, memutuskan untuk tetap tinggal di Mesir sampai ayah mereka mengizinkan kembali atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan padanya. Putra Nabi Yakub yang lain kemudian pulang dan memberitahukan yang terjadi pada mereka kepada Nabi Yakub.
Mereka juga meminta Nabi Yakub bertanya pada penduduk Mesir atau kafilah lain yang datang bersama mereka untuk menguatkan pendapat mereka. Mendengar penuturan mereka, Nabi Yakub sangat berduka dan berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." Ibnu Katsir menyebutkan bahwa maksudnya adalah Nabi Yakub percaya bahwa Benyamin tidak mencuri karena itu bukan wataknya sehingga mengatakan sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan itu. Makna yang lain adalah mereka kehilangan Benyamin akibat dari yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf dahulu, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama. Sesungguhnya keburukan akan mendatangkan keburukan yang lain setelahnya. Nabi Yakub juga bersedih kembali terkait Nabi Yusuf. "Aduhai duka citaku kepada Yusuf." Kesedihan yang baru menimpanya menyebabkan terungkitnya kesedihan yang lama. Disebutkan bahwa mata Nabi Yakub menjadi putih karena kesedihan dan diam menahan amarah. Putra-putranya mengkhawatirkan ayah mereka yang selalu mengingat Nabi Yusuf, menyebabkan dirinya sakit berat. Meski demikian, Nabi Yakub hanya menjawab, "Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kamu ketahui." Al-Quran melanjutkan bahwa setelahnya Nabi Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Yakub yang tiba-tiba menyuruh anak-anaknya mencari Nabi Yusuf yang telah hilang sekian lama disebutkan lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan Nabi Yakub banyak hal yang membuatnya berharap untuk bertemu Nabi Yusuf. Hal ini sejalan dengan perkataan Nabi Yakub di ayat sebelumnya, "Aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kamu ketahui." Putra-putra Nabi Yakub kemudian kembali ke Mesir. Saat bertemu Nabi Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Para ulama menyebutkan bahwa maksud barang-barang yang tidak berharga yang mereka bawa adalah dirham-dirham yang jumlahnya sangat sedikit. Ada yang mengatakan biji-bijian dan semacamnya. Ibnu Abbas menyebutkan kendi yang sudah usang, tali temali, dan semacamnya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Tahukah kamu keburukan yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?" Disebutkan bahwa Nabi Yusuf tiba-tiba menanyakan itu lantaran merasa iba melihat saudara-saudaranya yang tampak lemah tersebut sehingga dia tidak tahan lagi menahan perasaannya. Mereka kebingungan ditanyai seperti itu lantaran seorang pembesar Mesir dapat mengetahui soal Nabi Yusuf dan bahkan perlakuan mereka padanya. Hal itu yang kemudian mereka bertanya sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, "Apakah engkau Yusuf?" Pada akhirnya Nabi Yusuf membuka jati dirinya pada mereka. Saudara-saudaranya kemudian mengakui diri mereka sebagai orang yang bersalah, tetapi Nabi Yusuf membalas, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Dalam Alkitab disebutkan bahwa setelah Nabi Yusuf berusaha menawan Benyamin lantaran didakwa mencuri piala perak, Yehuda memohon pada Nabi Yusuf untuk mengasihani mereka dan menyebutkan bahwa ayahnya bisa mati jika Benyamin tidak ikut pulang bersama mereka. Yehuda bahkan mengajukan diri sebagai budak menggantikan Benyamin. Mendengar permohonan Yehuda, Nabi Yusuf memerintahkan orang-orang keluar ruangan meninggalkan dirinya bersama saudara-saudaranya. Selanjutnya Nabi Yusuf membuka jati dirinya pada mereka. Saudara-saudaranya merasa takut pada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang,
Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh aku mendahului kamu. Nabi Yusuf juga mengatakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nabi Yusuf kemudian mencium saudara-saudaranya dan dia menangis sambil memeluk mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Yusuf kemudian meminta saudara-saudaranya agar membawa bajunya saat pulang dan diusapkan ke wajah Nabi Yakub sehingga dapat melihat kembali. Saat kafilah mereka keluar Mesir, Nabi Yakub yang tinggal di Palestina mengatakan, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Tetapi keluarganya menanggapi, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Para ulama menyebutkan bahwa saat rombongan putra-putra Nabi Yakub keluar Mesir, bertiuplah angin dan mendatangi Nabi Yakub dengan membawa bau baju Nabi Yusuf. Saat rombongan putra-putra Nabi Yakub tiba dan pakaian Nabi Yusuf diusapkan ke wajah Nabi Yakub dapat melihat kembali. Dia berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hal yang tidak kamu ketahui? Kemudian putra-putranya meminta ayah mereka memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka. Nabi Yakub menjawab, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Yakub menunda permohonan ampun untuk mereka hingga waktu sahur. Alkitab menyebutkan bahwa setelah Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya, Fir'aun dan para pegawainya mengetahui bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf sedang berada di Mesir dan mereka menerima saudara-saudara Nabi Yusuf dengan baik. Fir'aun kemudian mengatakan pada Nabi Yusuf agar saudara-saudaranya pergi ke Kan'an, Palestina, untuk menjemput ayah mereka beserta seisi rumahnya untuk kemudian tinggal di Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian diberi kereta beserta perbekalan untuk pergi ke Palestina. Setelah sampai, mereka mengabarkan pada Nabi Yakub, Yusuf masih hidup, bahkan Dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, tetapi Nabi Yakub tetap bersikap dingin lantaran tidak mempercayai mereka. Namun saat mereka menyampaikan segala ucapan Nabi Yusuf dan ketika Nabi Yakub melihat kereta yang dikirim Nabi Yusuf untuk menjemputnya, semangat Nabi Yakub bangkit kembali dan dia berkata, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya, sebelum aku mati. Alkitab tidak menyebutkan mengenai Nabi Yusuf yang menyerahkan pakaiannya agar diusapkan ke wajah Nabi Yakub. Alkitab juga menyebutkan bahwa Nabi Yakub kemudian pergi ke Mesir bersama rombongan anak-anak dan cucu-cucunya dengan menaiki kereta yang dikirim Fir'aun. Nabi Yakub kemudian menyuruh Yehuda menemui Nabi Yusuf terlebih dulu agar Nabi Yusuf bisa bertemu dengan Nabi Yakub di sebuah tempat bernama Goshen. Saat bertemu, Nabi Yusuf dan Nabi Yakub saling berpelukan dan menangis. Nabi Yakub berkata, sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Setelahnya, Nabi Yusuf berpesan pada keluarga besarnya bahwa apabila Fir'aun menanyakan pekerjaan mereka, mereka harus menjawab bahwa mereka adalah penggembala. Hal ini dilakukan agar mereka bisa tinggal di Goshen, terpisah dengan orang Mesir. Gembala merupakan pekerjaan yang dianggap remeh oleh orang Mesir. Nabi Yusuf kemudian menghadap Fir'aun, bersama sebagian saudaranya dan juga Nabi Yakub. Saat Fir'aun menanyakan pekerjaan mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf menjawab sebagaimana yang dipesankan Nabi Yusuf. Fir'aun juga menanyakan umur Nabi Yakub dan Nabi Yakub menjawab bahwa usianya 130 tahun. Fir'aun kemudian mengizinkan mereka tinggal di Goshen. Disebutkan pula bahwa Nabi Yakub kemudian memohonkan berkat bagi Fir'aun.
Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Yusuf menyambut orang tuanya dengan mengatakan, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Nabi Yusuf kemudian menaikkan kedua orang tuanya ke singgasana khusus. Mereka semua kemudian bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Yusuf. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksudkan orang tua Nabi Yusuf dalam ayat tersebut adalah Nabi Yakub dan Lea, bukan Rahel yang merupakan ibu kandung Nabi Yusuf. Secara silsilah, Lea merupakan bibi Nabi Yusuf karena dia adalah kakak Rahel. Melalui pernikahan, Lea adalah ibu tiri Nabi Yusuf karena merupakan istri pertama Nabi Yakub. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Rahel sendiri meninggal sesaat setelah melahirkan Benyamin lantaran beratnya persalinan. Al-Quran menyebutkan bahwa sebelum meninggal, Nabi Yakub bertanya pada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, Tuhan yang Maha Esa dan kami berserah diri kepadanya." Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Yakub memberkati anak-anaknya, terutama terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang, seperti keturunan Yehuda akan mewarisi tongkat kerajaan, keturunan Zebulon akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal, keturunan Asher akan memiliki makanan mewah berlimpah dan akan memberikan santapan raja-raja, dan keturunan Naftali akan dikaruniai anak-anak yang indah. Alkitab menjelaskan bahwa Nabi Yakub wafat pada usia 147 tahun. Saat Nabi Yakub meninggal, Nabi Yusuf mendekap muka ayahnya dan menciumnya. Jenazahnya kemudian dirempah-rempahi selama 40 hari dan bangsa Mesir berkabung selama 70 hari. Nabi Yusuf meminta izin pada Fir'aun agar dapat memakamkan ayahnya di Kan'an sebagaimana wasiatnya dan Fir'aun memberikan izin. Setelahnya, jenazah Nabi Yakub diantar ke Palestina dan diiringi Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, para pegawai Fir'aun, dan para sesepuh istana dan negeri Mesir. Penduduk Palestina yang melihat prosesi itu menyebutkan bahwa perkabungan orang Mesir amat riuh. Nabi Yakub kemudian dikebumikan di Gua Mahpelah di Hebron, tempat jenazah Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ribka, dan Lea juga dikebumikan. Setelah menjadi wilayah kekhalifahan, didirikanlah sebuah masjid di tempat itu yang bernama Masjid Ibrahimi. Alkitab juga menyebutkan bahwa Nabi Yusuf wafat pada usia 110 tahun dan dia hidup sampai Efraim beranak cucu. Jenazahnya dirempah-rempahi dan diletakkan di dalam peti mati di Mesir. Meski demikian, dia berwasiat pada keturunan Nabi Yakub bahwa mereka akan membawa jenazahnya saat mereka kelak keluar untuk kembali ke Palestina. Di kemudian hari, Nabi Musa membawa tulang belulang Nabi Yusuf saat hijrah keluar Mesir bersama rombongan Bani Israel. Keterangan mengenai wafatnya Nabi Yusuf dan jenazahnya yang dibawa pergi dari Mesir tidak terdapat dalam Al-Quran.